Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran PKN. Nah, setelah kalian belajar tentang makna hak asasi dan kewajiban asasi manusia, dan minggu sebelumnya kalian sudah belajar tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia, kita hari ini belajar tentang pelanggaran dan penegakan hak asasi manusia, terutama atau khususnya di Indonesia. Nah, kalian harus simak video ini dengan baik karena nanti ada penugasan di dalamnya. Yang pertama adalah pelanggaran HAM. Di sini kalian pasti sudah pernah mendengar pengertian dari pelanggaran HAM, tetapi untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan ulang. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik sengaja atau tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ini pengertian pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dapat kita artikan di sini adalah pelanggaran HAM itu dapat dilakukan oleh individu, kelompok orang, bahkan termasuk negara. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah pelaku pelanggaran HAM. Siapa sih yang bisa melakukan pelanggaran hak asasi manusia? Semua orang bisa melakukan pelanggaran HAM. Nah, di sini pelaku hak asasi manusia atau pelaku pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, negara atau yang biasa disebut sebagai state actors. Yang kedua, pihak di luar negara atau non-state actor. Pelaku yang disebut dengan negara ini bisa dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum. Sedangkan pihak di luar negara ini bisa dilakukan oleh kelompok, orang, atau perusahaan-perusahaan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah faktor penyebab pelanggaran HAM. Apa sih faktor yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang dapat melakukan pelanggaran HAM? Nah, berikut adalah faktornya. Faktor ini dibagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Kita bahas yang faktor internal dulu. Nah, faktor internal ini ada tiga: sikap egois atau mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah abuse of power. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, kesenjangan sosial. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi 4, yaitu violation by action atau ini pelanggaran dari aksi atau tindakan. Yang kedua, violation by omission. Yang ketiga, violation by rules. Yang keempat, violation by commission. Sekarang kita lanjut ke upaya penegakan HAM. Nah, upaya penegakan HAM ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan instrumen kelembagaan dan instrumen hukum. Instrumen kelembagaan ini upaya penegakan HAM dengan membuat lembaga-lembaga, misalnya KPAI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan. Kalau yang instrumen hukum ini dilakukan dengan cara membentuk undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi,
Instrumen kelembagaan ini berisi tentang lembaga-lembaga. Nah, contohnya Komnas HAM, KPAI, KKRN, juga ada Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Komisi-komisi tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat. KPAI melindungi hak anak, KKRN melindungi hak-hak perempuan, Komnas HAM hak-hak masyarakat secara umum, dan Komisi Perlindungan Saksi dan Korban melindungi saksi-saksi agar aman dalam memberikan saksi di pengadilan. Yang selanjutnya adalah instrumen hukum. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, instrumen hukum ini berisi tentang undang-undang atau peraturan. Nah, contohnya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, TAP MPR nomor 17/MPR/1998. Ada juga Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan undang-undang lainnya termasuk hasil ratifikasi instrumen HAM internasional. Nah, kemudian saya bahas salah satu instrumen hukum, yaitu Undang-Undang NRI 1945. Dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, hak-hak asasi sangat dipengaruhi oleh hak-hak asasi dalam Konstitusi Negara Prancis yang dikenal dengan nama La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, atau artinya hak asasi manusia dan warga negara. Atas dasar pemikiran ini, pandangan bangsa Indonesia tentang hak-hak asasi manusia berpangkal pada titik keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, yang terakhir adalah kewajiban negara. Tentunya negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya. Nah, ini adalah kewajiban negara menurut Guarante K. Efforts. Yang pertama adalah to respect. Negara wajib untuk respect, peduli terhadap hak asasi warga negaranya. Dan yang kedua adalah to protect, melindungi. To fulfill, memenuhi. Dan to promote, untuk membumikan atau menyebarluaskan nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, demikian materi yang sudah saya sampaikan. Untuk tugas, silakan kalian mencari kasus pelanggaran HAM beserta penyelesaiannya. Ini cari yang kasus di Indonesia saja. Nanti bisa kalian tulis tangan secara ringkas dan jelas. Nah, untuk pelajaran pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan jika keluar rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy. Arigatou gozaimasu.